Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 9 November 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal kudus, kami sujud di hadirat-Mu dan mengangkat syukur dan sembah kami ke hadirat Bapa, sebab dalam kasih karunia-Mu kami masih ada dan mengalami kehidupan dan banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan ayat pertama, 2, dan 3. Dan umat Tuhan membacakan ayat-ayat selanjutnya. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari kitab Mazmur 37 ayatnya yang ke-8 yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang hidup dalam temperamental yang tinggi atau suka hidup marah-marah, maka akan cenderung melakukan berbagai tindakan yang jahat, sehingga itu dapat mengorbankan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Karena itu, melalui kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-8, kita telah dinasihati supaya kita segera tinggalkan cara hidup yang demikian, karena itu merugikan kehidupan kita dan membuat hati kita saling berjauhan seorang dengan yang lainnya, sehingga kita tidak bisa dapat hidup dalam sebuah persekutuan untuk saling membangun satu dengan yang lainnya, untuk terus mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Malam ini kita belajar dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan sebuah persekutuan dari umat percaya itu terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan dari seluruh anggota persekutuan yang ada. Karena itu kita mesti ingat dalam renungan malam yang lalu, ketika kita hidup dalam perilaku hidup di mana kita
saling menciderai satu dengan yang lain, itu akan membuat hati kita saling berjauhan, dan kita tidak mungkin lagi akan dapat memelihara persekutuan hidup kita sebagai umat percaya. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ini menasihati kehidupan kita, bahwa kekuatan persekutuan kita sebagai umat percaya itu terletak pada kekuatan hati kita. Terletak pada kesatuan hati kita, pikiran dan kasih serta jiwa dan tujuan hidup yang sungguh-sungguh kita arahkan dalam satu kesatuan dengan hati Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kesatuan hati tidak lagi dapat kita miliki, maka yang akan terjadi adalah persekutuan hidup kita bisa menuju pada sebuah kehancuran. Dan di saat hati kita saling berjauhan dan tidak bisa lagi dapat kita merebutnya kembali untuk ada dalam satu kesatuan yang utuh, maka ujungnya adalah perpisahan dan kehancuran di dalam persekutuan hidup bersama. Bagian kitab suci ini memang memberi penegasan kepada kita bahwa Rasul Paulus melihat bahwa ada potensi yang bisa dapat merusak kehidupan bersama. yakni di saat setiap orang hanya mau mementingkan dirinya sendiri, sehingga orang lain dianggap tidak penting, bahkan diabaikan, sekalipun ada di tengah-tengah kehidupannya. Dan jika situasi kehidupan seperti itu dapat kita alami dan kita lakoni di dalam kehidupan kita, apalagi anggota-anggota persekutuan itu di dalamnya terdapat orang-orang yang temperamental, maka orang akan menganggap setiap orang yang ada dalam persekutuan itu tidak berarti dan bisa tidak dihargai dan tidak diberi tempat yang layak. Dan ini menjadi tanda-tanda kehancuran dari sebuah persekutuan hidup bersama. Itulah sebabnya manakala keadaan itu sedang merasuki persekutuan hidup kita dan hendak menghancurkan hubungan pribadi kita, juga persekutuan hidup kita, dan sekaligus dapat berpotensi untuk menjauhkan kita seorang dengan yang lain untuk tidak lagi dapat hidup bersama, maka kita segera harus menyadari keadaan itu dan berjuang untuk memulai cara hidup yang baru dengan sungguh-sungguh hidup untuk mengikat satukan kesatuan hidup kita seorang dengan yang lainnya, sehingga persekutuan hidup kita bisa dapat terpelihara. Dan ini kita mau kerjakan karena kita belajar dari bagaimana Allah dalam Yesus Kristus telah berkarya untuk menolong kehidupan kita sekalian. Karena itu melalui bacaan kitab suci ini, berhadapan dengan situasi dan kondisi hidup seperti itu, Paulus minta supaya setiap orang dapat belajar dari cara kerja dari Yesus Kristus, di mana Yesus itu adalah pribadi yang rela mengosongkan dirinya demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan orang-orang yang hidup bersama dengannya. Dan ia mengabaikan kepentingan di dalam dirinya, sebab yang dia mau lakukan adalah demi keutuhan dan keselamatan bagi setiap umat manusia. Kerendahan hati dari Yesus ini harus menjadi teladan bagi setiap kita umat percaya, bahwa dia telah merendahkan dirinya
menjadi sama dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dia telah berkarya untuk keselamatan kita dan mengikat satukan persekutuan kita di dalam dirinya. Karena itu, setiap orang mesti dapat belajar dari sikap hidup dari Kristus, di mana dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk keselamatan bagi setiap umat manusia. Ingatlah, ini menjadi sesuatu yang penting yang mesti kita juga kerjakan di dalam keseharian hidup kita. Sebab bagaimanapun juga, sebagai manusia kita telah dihadirkan oleh Allah bukan saja sebagai makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, tapi kita juga telah dihadirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Dengan demikian kita sadar benar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri dari diri kita, tapi kita dapat hidup juga dari kehadiran orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya memelihara persekutuan hidup bersama, merekatkan hati kita, itu menjadi sebuah pekerjaan, menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan dan kita kerjakan secara serius, supaya kesatuan hidup kita sebagai umat Allah bisa dapat terpelihara. Memang kita tidak bisa dapat sangkali bahwa seringkali terjadi ada pribadi-pribadi tertentu yang begitu angkuh dan mementingkan dirinya sendiri, bahkan memiliki temperamental yang sangat tinggi, dan karenanya bisa dapat merusak relasi dan persekutuan hidup secara bersama. Tapi kita harus sadar benar bahwa pekerjaan-pekerjaan dan karakter hidup yang sedemikian itu sebenarnya bukanlah karakter kita sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Justru karakter yang demikian adalah karakter manusia lama yang gemar mengikuti keinginan dagingnya, tapi ujungnya nantinya adalah penderitaan kekal dan kematian kekal. Itulah sebabnya kalau dalam renungan malam yang lalu kita belajar bahwa kita mesti segera tinggalkan cara hidup yang demikian, karena itu tidak menolong untuk kita bisa menggapai masa depan dan menikmati damai sejahtera bersama dengan Yesus Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Itulah sebabnya malam ini Rasul Paulus mau menasihati kita bahwa demi dan untuk kehidupan kita di dalam kerajaan Allah, karena karya Yesus Kristus yang telah memberkati dan mempersekutukan kehidupan kita dan mengikat diri kita dengan dirinya untuk mengalami kekekalan, maka tidak bisa tidak. Kita mesti melepaskan diri kita dari ego kita, dari keadaan-keadaan di mana kita hanya mau mementingkan diri sendiri. Tapi kita harus benar-benar berpikir untuk kesatuan hidup bersama sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingatlah Mazmur 133 memberi pengajaran kepada kita. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersaudara hidup dengan rukun. Ini menjadi kerinduan bagi kita segenap umat percaya. Kerinduan bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dan dipersekutukan oleh Kristus di dalam dirinya, untuk kita bersama-sama ambil bagian dalam keselamatan surgawi. Karena itu umat Tuhan sekalian, segera tinggalkan cara-cara hidup dan praktik-praktik hidup yang tidak berkenan, yang tidak mencirikan kehidupan sebagai umat Allah,
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan belajar dari teladan hidup dari Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita umat manusia. Biarlah ini kita perhatikan dan jadikan teladan hidup Kristus ini menjadi bagian bagi kita, sehingga persekutuan hidup kita bisa tetap terpelihara, bukan saja di bumi ini, tapi kesatuan kita terus mengantar kita memasuki sorga rumah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur karena setiap malam Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus mengingatkan dan meneguhkan hidup kami. Sebab tak satu pun di antara kami yang mesti hilang, yang mesti mengalami kematian kekal, karena gara-gara kami tidak memiliki cara-cara hidup yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu terima kasih untuk setiap lawatan firman-Mu yang terus mengingatkan kami, mendorong kami untuk mengalami pertobatan dalam hidup ini, dan belajar dari kehidupan Kristus, sehingga menolong hari-hari hidup kami selanjutnya untuk lebih baik di hadirat-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu Bapa, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami. Biarlah kami semua mengalami pertolongan-Mu dan mendapatkan urapan-Mu untuk beristirahat dengan aman. Dan biarlah di dalam kasih karunia-Mu Tuhan boleh membangunkan kami pada besok pagi, supaya kami bisa dapat beraktivitas dan terus memelihara ikatan cinta kasih dan persaudaraan kami sebagai imamat yang rajani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.